2,5 juta tahun silam, manusia purba berusaha mencari sumber makanan yang disebut-sebut sebagai inti kehidupan. Tersembunyi di balik tulang yang keras, bagian ini ternyata memang punya kandungan yang luar biasa. Tak heran, sajian yang juga lezat ini dianggap sakral, bahkan menjadi penggambaran dari penciptaan manusia di berbagai kebudayaan. Inilah sumsum, sajian manusia sejak zaman prasejarah. Gurih dan berlemak, dua kata ini cukup mendeskripsikan bagaimana rasa sumsum tulang ketika dikecap lidah. Meski bukan sebagai menu utama, kehadiran sumsum pada suatu makanan rupanya membawa perubahan yang besar, khususnya pada rasa. Beberapa rumah makan bahkan menjadikan sumsum sebagai bahan tak terpisahkan dari sebuah sajian. Keseringan saya makannya bakso karena di rumah juga kadang suka bikinnya bakso sumsum, kan banyak ya diolahnya. Ya kalau misalnya ada makanan yang dicampur sama sumsum, menurut aku enak karena emang aku dasarnya udah suka sumsum, apalagi kalau misalnya di bakso. Salah satu legenda olahan sumsum tulang tentulah soto sumsum Abah Eman. Terletak di Jalan Mangga Besar 6 Selatan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Warung sederhana ini telah berdiri sejak tahun 1962. Berawal dari soto pikulan, Eman yang meneruskan usaha sang ayah telah mengelola warung ini sejak 80-an. Selalu ramai oleh pembeli, di warung yang hanya buka dari jam 8 pagi hingga 3 sore ini, pelanggan bisa mendapatkan semangkuk soto sumsum mulai dari harga Rp25.000. Ada yang berubah, paling hanya kekurangan sedikit-sedikit aja Bu, dari konsumen aja. Pak, kurang ini Pak, harus ditambah ini. Oh iya Om, saya banyak-banyak terima kasih Om. Itu kan menambah juga wawasan saya. Yang penting saya ngikutin saran dari konsumen aja. Pak, kurang ini Pak, saya ikutin. Menyajikan varian isian soto dari kaki sapi, daging sampai babat, sumsum tetaplah menjadi favorit para pembeli. Untuk kuahnya sendiri, soto sumsum Eman menyediakan 2 jenis kuah, yakni santan dan bening atau semacam sup. Itu bumbu merah doang Bu ya, buat bumbu cabai gitu ya. Kemiri, bawang putih, jahe, lengkuas. Jadi digiling Bu, cabai halus, ditumis, bikin tumis Bu. Jadi kita lakukannya untuk seminggu gitu ya. Untuk seminggu bumbu ini, untuk seminggu jadi gitu. Meski punya perpaduan rasa yang lezat, Eman tidak pernah mengolah langsung sumsum bersama kuah soto dan direbus terus-menerus. Aroma khas sumsum yang cenderung tajam dinilai akan mempengaruhi rasa kuah. Karena itulah soto sumsum biasa dibuat dadakan atau ketika ada pesanan saja. Tak perlu menyedot sumsum dalam tulang seperti yang lain. Eman menyediakan sumsum yang telah dibelah dari tulangnya. Dia direbus tuh pakai kunyit, pakai salam serai, jadi menghilangkan bau amisnya Bu. Bisa 4 jam 5 jam Bu. Dalam merebus sumsum, Eman biasanya hanya mengaduk pelan agar tekstur sumsum tetap terjaga. Sumsum yang telah dicampur dengan kuah akan memiliki rasa yang cukup gurih karena pengaruh dari kuah dan bumbu. Dicampur dengan berbagai isian lain, soto sumsum dilengkapi tomat sebagai penambah rasa segar. Begitu masuk ke mulut, teksturnya pun langsung pecah dan lumer. Dalam sehari, Eman bisa menghabiskan sampai 5 kg untuk bahan sumsum saja. Konsumsi sumsum tulang sendiri memiliki akar sejarah yang dalam dan mempengaruhi praktek budaya dan mitologi di berbagai peradaban. Bukti arkeolog menunjukkan bahwa manusia purba mengonsumsi sumsum tulang setidaknya 2,5 juta tahun yang lalu. Penggunaan alat untuk memecahkan tulang untuk mengakses sumsum ini menunjukkan nilainya sebagai sumber makanan bergizi tinggi. Jadi ada beberapa yang saya baca itu zaman masih scavenging, sebelum mereka berburu, mereka itu udah mencoba untuk mecahin tulang-tulang untuk mengkonsumsi isinya, untuk memenuhi kebutuhan protein mereka. Uniknya, manusia di masa lampau menunjukkan pengetahuan yang mengagumkan tentang bagaimana sumsum bisa membuat mereka bertahan hidup. Jejak budaya di Gua Kesem Israel yang disinyalir ada sejak 400.000 tahun yang lalu menunjukkan manusia menyimpan sumsum sekaligus lemak di dalam tulang sebagai bahan makanan sebelum mereka mendapatkan daging.
Tapi beberapa bagian dunia mungkin yang lebih dingin, daerah bersalju, di mana pengawetan itu terjadi secara alami. Karena suhu yang rendah itu bakal membuat perkembangan bakteri itu lebih lambat, bahkan stop. Jadi tidak terjadi pembusukan. Dalam beberapa kebudayaan kuno, sumsum tulang secara simbolis dikaitkan dengan kehidupan dan kesuburan karena kaya akan nutrisi penopang kehidupan. Uniknya, secara medis, kandungan sumsum memang membuktikan legenda tersebut. Kemudian kolagen yang tinggi juga baik tuh untuk kesehatan kulit ya. Jadi untuk para ibu-ibu nih atau cewek-cewek itu kesehatan kulitnya bisa didukung nih dengan memakan sumsum sapi. Selain itu juga ada asam lemak esensial yang baik yang kita sebut sebagai conjugated linoleic acid atau CLA. Nah, kalau di Google CLA ini memiliki efek yang kesehatannya itu sangat banyak meskipun memang masih dalam penelitian. Dari anti kanker, anti diabetes, kemudian anti inflamasi secara umum, jadi ke kesehatan jantung juga, ke kesehatan tulang yang tadi udah kita sebutkan, dan juga mengontrol berat badan begitu. Selain itu, sumsum sendiri berada di dalam tulang yang merupakan simbol kekuatan dan struktur. Dalam banyak mitologi, tulang dan sumsum bahkan dipandang sebagai inti kehidupan. Dalam mitologi Nordik atau negara-negara Viking, penciptaan manusia digambarkan dengan para dewa yang memberi mereka sumsum di antara unsur-unsur lainnya. Tak heran, konsumsi sumsum menjadi wujud kesakralan sekaligus kekuatan. Sebuah hal yang ternyata selaras dengan pengetahuan kesehatan modern. Sumsum sapi itu kan memiliki kolesterol yang tinggi, sementara kolesterol itu merupakan bahan baku dasar untuk pembentukan hormon-hormon di tubuh kita. Salah satunya bagi pria itu testosteron. Gitu. Jadi dengan konsumsi sumsum sapi dikatakan testosteronnya bisa lebih tinggi, jadi mempengaruhi libido, kemudian dari fungsi seksualitas. Selain itu juga sumsum sapi ini memiliki kandungan vitamin mineralnya cukup lengkap ya. Salah satunya zinc yang sangat dibutuhkan untuk motilitas atau pergerakan dari sperma, serta kesehatan dari sperma. Saat ini, sumsum tulang tetap menjadi makanan lezat di banyak budaya, dihargai karena kekayaannya, rasa lembut seperti mentega, dan juga nilai gizinya. Banyak masakan tradisional di seluruh dunia memiliki hidangan yang mengandung sumsum tulang. Misalnya, dalam masakan Eropa, sumsum digunakan dalam kaldu, sup, dan sebagai olesan. Dalam masakan Asia dan Afrika, seringkali dimasak dengan semur atau dipanggang untuk dimakan langsung dari tulangnya. Nah, kalau untuk zaman dulu mungkin mereka cuma mereka direct ya, maksudnya mereka bakal konsumsi direct atau mereka cuma bakar doang, terus dipecahin. Cuma seiring berjalannya waktu, di Eropa pun akhirnya mereka bikin alatnya sendiri. Jadi tidak dipecahin justru, mereka bikin alatnya sendiri semacam sendok untuk mengeluarkan sumsum. Menurut Yudi, olahan sumsum yang masih ada tulangnya memiliki aroma yang lebih khas. Sedangkan sumsum yang tak memiliki tulang cenderung lebih mudah mencair sehingga cara memasaknya sangat beresiko. Jadi yang bagian atas itu namanya femur, dia lebih besar, berbonggol, sumsumnya lebih banyak, cuma bentuknya memang kurang estetik dia. Yang di bawah itu namanya tibia, dia lebih kecil, bentuknya bagus tapi sumsumnya lebih sedikit. Jadi tergantung kalau memang dipakai untuk sup atau mau dimasak, direbus dan lain-lain, itu mungkin tibia lebih cocok, femur lebih cocok. Tapi untuk di serve, di piring, bentuknya bagus, dijadikan makanan olahan tertentu yang butuh visual, tibia mungkin lebih cocok. Tak bisa dipungkiri, konsumsi sumsum tulang mencakup hal-hal praktis hingga sakral yang mencerminkan nilai gizi serta makna simbolis dan budaya yang mendalam. Perannya dalam sejarah umat manusia, mulai dari makanan untuk bertahan hidup hingga makanan lezat dan simbol modern dalam mitologi, menggarisbawahi hubungan yang kompleks antara manusia dengan makanan.